Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini Putri akan memberikan feedback terkait dengan tugas kalian yaitu analisis video dari YouTube ataupun analisis jurnal terkait dengan metode penugasan. Sebelum masuk ke situ, Putri ingatkan dulu, refresh kembali tentang materi metode penugasan. Untuk metode penugasan ini adalah salah satu pilar dari MPKP. MPKP itu adalah model praktek perawatan profesional ya. Pilar yang pertama adalah nilai-nilai profesional, pilar yang kedua adalah hubungan profesional, pilar yang ketiga adalah metode penugasan, pilar yang keempat adalah reward and punishment, dan pilar yang kelima adalah pendekatan manajemen. Nah, tugas kalian ini adalah tentang pilar MPKP bagian metode penugasan. Kita langsung menuju ke macam-macam metode penugasan. Untuk metode penugasan yang pertama adalah metode fungsional. Oke, kita jelaskan di sini. Oke, maaf, bukan fungsional. Yang metode yang pertama adalah metode total pasien care. Metode total pasien care itu ibaratnya berarti perawat memberikan asuhan sesuai dengan kasusnya. Dan ini biasanya terjadi di ICU maupun ICU, gitu kan? Hanya satu kasus. Oh, ini pasien jantung. Berarti itu adalah model total pasien care. Dan model total pasien care ini sama juga diterapkan ketika mahasiswa sedang praktek di rumah sakit. Nah, kan biasanya dia memberikan asuhan keperawatan tuh satu mahasiswa satu pasien. Nah, ini berarti disebut sebagai model total pasien care. Terus selanjutnya adalah model fungsional. Kalau model fungsional itu sesuai dengan fungsinya perawat ya. Jadi metode sesuai dengan fungsinya perawat berdasarkan apa? Keahlian, keterampilan ya. Contohnya, oh ada perawat yang khusus injeksi, ada perawat yang khusus perawatan luka. Nah, ini biasanya metode fungsional ini digunakan di ketika perang dunia ataupun sedang bencana ya, itu cepat nanti. Oh, kamu bagian triase, setelah triase berarti kamu nanti bagian yang RCP misalnya sendiri-sendiri. Dan metode fungsional ini digunakan diterapkan juga di ruang operasi. Ya kan ada perawat yang perawat anestesi, ada perawat yang instrumen, ada perawat sirkuler yang apa sih ketika dokter ini butuh apa ataupun butuh apa itu perawat sirkuler. Perawat instrumen ya dia yang memegang instrumen menjadi asisten dokter bedah. Ini adalah metode fungsional. Terus selanjutnya adalah metode tim. Kalau metode tim berarti secara logika sekelompok perawat dia akan memberikan asuhan ke sekelompok pasien ya. Sekelompok perawat ke sekelompok pasien. Terus kalau metode primer, ini adalah seorang perawat primer, dia bertanggung jawab penuh terhadap pasien dari awal datang sampai pulang. Satu perawat primer, dia akan memegang 6 pasien. Nah, metode primer ini ketika perawat primer sedang bekerja, dia bisa dibantu juga oleh yang namanya perawat asosiat. Terus metode modifikasi primer, ini ketika metode primer murni tidak bisa digunakan, bisa juga memakai metode modifikasi primer. Jadi dia gabungan metode tim dengan primer, seperti itu. Terus yang terakhir adalah metode case management. Ini berdasarkan kasus, tapi yang kasus KMB, anak, maternitas, dan di sini nanti akan ada yang namanya case manager. Selain case manager juga nanti ada clinical pathway ya. Case manager itu per dia KMB, anak ataupun maternitas. Oke, saya rasa itu selanjutnya langsung Putri membahas tugas kalian. Oke, untuk analisis video ada 3 yang mengumpulkan atas nama Afifa, Agus, dan Amanda. Cuma tugasnya isinya sama semua terkait dengan analisis video. Oke, oke. Jadi Putri membahas satu saja ya karena isinya sama. Nah, di sini role play yang ada di YouTube itu adegannya ada perawat primer
yang dia sedang konsultasi ke kepala ruang. Ini loh ada kondisi pasien seperti ini, terus intervensi saya ngapain ya? Nah, nggak mesti seperti itu ya. Jadi ketika perawat primer itu, ketika ada masalah, ya dia akan tanya ke kepala ruang, tapi bukan nanya, "Ini ada kasus kayak gini, intervensinya apa ya?" Nah, perawat primer harus sudah, tahu kayak gitu loh. Di video itu, jadi kayak perawat primer nggak tahu tanya ke kepala ruang ngasih jawaban. Terus perawat primer langsung ngomong ke perawat pelaksana, "Ini ya, pasien yang ini berarti dilakukan ini ya." Terus perawat pelaksana yang melakukan, perawat pelaksana sudah melakukan, terus menyampaikan ke perawat, primer. Jadi bukan bukan seperti itu ya. Jadi harusnya di role play tadi digambarkan bahwa ada perawat primer, dia memberikan asuhan ke 6 pasien, terus dilihatkan di situ ada pengkajian, dia yang melakukan pengkajian sampai dia merumuskan, diagnosa, terus boleh juga di-role-play-kan di situ si perawat primer tadi, dia apa sih, memimpin pre-conference, memimpin post-conference. Jadi kelihatan banget bahwa dia perawat primer, seperti itu. Terus, nantinya setelah dilakukan tindakan, barulah dilakukan, post conference, itu ya. Nah, sehingga, masukannya ini, ciri-ciri metode penugasan primer yang muncul di video. Perawat primer bertanggung 24 jam dari awal masuk sampai pulang, padahal nggak kelihatan kelihatan di YouTube-nya. Terus perawat primer berkonsultasi dengan kepala perawat. Ya ini lebih bukan berkonsultasi, tapi lebih ke nanya. Nah, kalau konsultasi itu dia udah punya ide apa, ada masukan apa dari kepala ruang. Terus perawat primer membuat perencanaan dan menginformasikan ke perawat asosiat, betul. Terus pelaksanaan rencana ke, perawat, asosiat, betul. Tanggung gugat otonomi pada perawat primer, ini nggak kelihatan tadi di video. Terus di sini komennya dari si Amanda, Gus Supriyanto maupun siapa ya tadi, Afifa, bahwa, teori video tadi sudah sesuai dengan teori, namun belum menampilkan ketika perawat primer bertemu langsung dengan pasien dan melakukan pengajian serta evaluasi, ke pasien. Kalau menurut Putri tadi ini banyak banget teori yang belum ya, seperti tadi bahwa perawat primer itu harusnya memimpin pre-conference, post-conference, memberikan asuhan ke 6 pasiennya, dari datang sampai pulang. Terus, ketika ada dokter visit, itu ya berarti yang mendampingi adalah perawat primer, bukan lagi kepala ruang, gitu. Itu belum terlihat di, video tadi, gitu ya. Oke, terus selanjutnya ke yang jurnal. Ada analisis jurnal tentang, metode penugasan dari Mbak, Sela. Bagus sih, berarti kan dia, sendiri ya, nggak apa sih, nggak sama dengan temennya. Mana ya? Oh ini, oke. Jurnal yang didapatkan oleh Sela adalah judulnya Hubungan Penerapan Metode Tim Terhadap Kualitas Dokumentasi Asuhan Perawatan di Ruang Asoka. Oke, ini boleh dikomen ditambah kalian sudah paham, penelitian. Kalau secara teori oke lah metode tim di manajemen keperawatan belajar, cuma, secara skripsi, ini gimana gitu ya, oke. Sekilas Putri ceritakan terkait dengan jurnalnya Sela yang ditemukan oleh Sela, ini penelitian dilakukan 2017, tapi baru masuk ke jurnal itu 2019, ya. Terus si peneliti itu dia, kan berarti ada yang dinilai adalah metode tim dan yang dinilai yang kedua adalah kualitas dokumentasi. Lah peneliti melakukan penilaian kualitas dokumentasi, melihat rekam medis peneliti yang melakukan. Tapi untuk, penerapan metode tim, ini peneliti, apa sih, memberikan kuesioner terhadap si perawat itu sendiri. Berarti perawatnya menilai diri sendiri. Nah, ini yang, kurang kurang valid di dalam penelitian ya. Ibaratnya, kalian nanya ke Putri, "Putri, Putri caring nggak sih? Coba dong Putri, isi kuesioner caring Putri," gitu kan. Ya otomatis saya mau tahu bahwa mau dinilai ya, saya ngomong bahwa saya itu caring, saya selalu memperhatikan pasien, saya selalu, apa, berespon terhadap panggilan pasien, kayak gitu. Jadi, kalau secara jurnal ini, apa ya, penelitiannya ada kelemahannya, karena tadi dinilai oleh diri sendiri. Ini bagusnya ya dinilai metode penerapan ini dinilai oleh, atasannya, atau bisa juga dengan, apa, diskusi. Jadi, apa sih
FGD, dengan penelitian kualitatif, seperti itu. Terus, di sini memang penerapannya mau metode apa ya tergantung dari sumber daya yang ada di rumah, sakit. Jelas kalau secara keuntungan, manfaatnya banyak ya terkait dengan kualitas dokumentasi, bisa juga, terkait dengan kepuasan, pasien, sama kalau kelompok itu merasa anggotanya lebih dipahami, walaupun kelemahannya komunikasi antar anggota itu, sulit, seperti itu. Gitu ya? Oke, saya rasa itu feedback dari Putri, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas bisa disampaikan di, forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.